Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Sekarang silsilah hadis sahih. Masuk hadis keberapa? Kita masuk hadis ketiga. An Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqada Ka'ban fasa'ala anhu faqalu marid fakharaja yamshi hatta atah falamma dakhala alayhi qala abshir ya Ka'ab. Faqalat ummuhu hani'an lakal jannah ya Ka'ab. Faqala man hadhihi al-muta'alliyah 'ala Allah? Qala hiya ummi ya Rasulullah. Faqala wa ma yudrika ya umma Ka'ab? La'alla Ka'ban qala ma la ya'ni aw ma mana'a ma la yukni. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi SAW suatu hari kehilangan Ka'ab. Lalu Rasulullah bertanya, kemana Ka'ab? Gak kelihatan. Mereka berkata, ia sedang sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun keluarlah berjalan ya untuk menjenguknya. Hingga beliau pun datanglah ke rumahnya. Ketika masuk kepadanya, Rasulullah bersabda kepada Ka'ab, abshir ya Ka'ab, bergembiralah hai Ka'ab. Mendengar itu ibunya berkata, hani'an lakal jannah ya Ka'ab, selamat hai Ka'ab, kamu dapat surga. Ibunya ngomong gitu gara-gara mendengar Rasulullah SAW mengatakan begitu, abshir ya Ka'ab. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, man hadhil muta'alliyah 'ala Allah? Siapa ini yang bersumpah dengan nama Allah? Kata Ka'ab, ya ummi ya Rasulullah. Itu ibuku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma yudriki ya umma Ka'ab? Dari mana kamu tahu hai ummu Ka'ab bahwa ia akan masuk surga? La'alla Ka'ban qala ma la ya'ni. Bisa jadi Ka'ab mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat untuknya. Atau mana amala yugni, atau mencegah sesuatu ya yang ia tidak butuhkan. Hadis ini ya Bapak dan Ibu sekalian, kita ambil faidah yang pertama, akhlak dan adab Rasulullah SAW, di mana beliau ya selalu memeriksa keadaan para sahabatnya. Di mana di sini Rasulullah SAW suatu hari kehilangan Ka'ab, gak kelihatan lama. Maka Rasulullah SAW pun bertanya, kemana Ka'ab? Gak kelihatan. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Bapak Ibu-Ibu, anjuran untuk menjenguk orang sakit, teman kita, ya,
Kalau kita tahu misalnya teman kita sakit, jenguk. Dan pahalanya besar sekali. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, salat alaihi malaik sab'una alfa malak. Maka didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan apabila ia menjenguk di sore hari, ya, maka akan didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai pagi hari. Masya Allah. Bayangkan Bapak sekalian. Rasulullah wa kana fi khurfah min khirafil jannah. Dan ia ketika menjenguk temannya itu berada di taman buahnya surga. Masya Allah. Jadi kalau antum pengen ke taman buah surga, tempatnya di mana Pak? Ketika kita menjenguk orang sakit, disitulah taman buahnya surga. Kita bisa memetik pahala banyak tuh saat. Kalau kita pengen didoakan 70.000 malaikat Pak, jenguk orang sakit. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini ya menunjukkan, kita ambil faedah berikutnya saudaraku seiman. Dia itu disyariatkan memberikan kabar gembira kepada orang yang sakit. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, ya, disyariatkan kita mengucapkan absyir, bergembiralah. Insya Allah penyakit kamu insya Allah segera sembuh. Ya, karena buat kamu dapat pahala banyak insya Allah. Dosa kamu banyak yang diampuni. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit itu Pak, kita ucapkan kata-kata yang membuat dia gembira gitu. Ya. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang membuat dia sedih. Jangan. Kamu sakit apa? Malaria. Oh, kemarin teman saya meninggal loh gara-gara ini. Tambah puyeng dia kok. Maka ya seperti ini tidak boleh. Kalau bisa kita ruqyah dia, bacakan Al-Fatihah misalnya. Iya, dan ruqyah-ruqyah yang lainnya. Di sini kita ambil faedah yang kedua Pak. Yang kedua. Keberapa ya? Hadis ini menunjukkan tidak boleh kita memastikan seseorang dengan surga atau neraka. Karena itu hak hanya milik Allah saja. Hanya Allah yang tahu. Kecuali kalau ada dalil. Ya. Seperti Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga. Maka kalau ada dalil, ya kita pastikan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, dari mana kita tahu? Makanya ibunya Ka'ab berkata kepada Ka'ab, "Hani'an laka ya Ka'ab bil jannah." Ya, selamat kamu masuk surga, saya Ka'ab. Apa kata Rasulullah SAW? "Wa ma yudrik?" Dari mana kamu tahu bahwa Ka'ab itu pasti masuk surga? Dari mana? Itu kan perkara yang gaib. Ya. Maka dari itu kita tidak bisa memastikan seseorang itu pasti masuk surga atau pasti masuk apa? Neraka. Pernah suatu ketika, ya, ada seorang budak pelayan Rasulullah SAW. Ketika sedang melayani Rasulullah di dalam perjalanan, tiba-tiba terkena panah yang nyasar Pak. Pas menancap di lehernya dan meninggal dunia. Apa kata para sahabat? Hani'an lahu bil jannah. Selamat, dia masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Kalla, tidak. Inna syamlah kana ya'khudhuha minal ghanimah latashta'ilu alaihi nara. Sesungguhnya pakaian yang ia ambil dari ghanimah yang belum dibagikan sekarang menjadi api dalam kuburannya. Iya.
Kita nggak tahu Pak, seseorang itu pasti surga atau neraka. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan sedang sholat, antum bisa pastikan nggak dia di surga? Nggak bisa. Bukan dia lagi sholat. Lah kan yang tahu niat dia ikhlas apa enggak hanya Allah. Gimana kalau dia sedang sholat ternyata niatnya sedang ria, pengen dipuji orang. Ya, sudah seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak. Hadis ini menunjukkan ya bahaya mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau mencegah sesuatu yang kita tidak butuhkan. Artinya ketika ada orang yang minta kepada kita sesuatu yang sebetulnya kita nggak butuh, tapi kita nggak mau ngasih. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan boleh jadi Ka'ab mengucapkan apa-apa yang bukan urusannya, malayan itu artinya bukan urusan dia. Ya, atau mencegah sesuatu yang ia tidak butuhkan. Maka dari itulah hati-hati akhul Islam saudaraku seiman dari yang namanya ucapan itu apa? Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, Inna rajul la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seseorang mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah tapi dianggap remeh. Dianggap apa? Remeh. Gara-gara kata-kata itu dia masuk ke dalam neraka Jahannam 70 tahun. Bayangkan saudaraku seiman. Kadang kita sedang bercanda Pak. Tapi isi bercandanya sesuatu yang tidak Allah sukai, Allah benci. Ya, itu yang kita khawatirkan saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis nomor 4. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ila Allah al-aladdul khasim. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah al-alad. Apa itu al-alad? Al-alad itu artinya orang yang senang bertengkar, Pak, berdebat. Kata Imam Nawawi diambil dari kata ladidail wadi, dua tepi lembah. Artinya kata Imam Nawawi kalau dia terpojok dia akan cari ya sisi lain untuk mengalahkan lawannya. Dimana tujuannya adalah hanya sebatas ingin mengalahkan lawan untuk bukan mencari kebenaran. Ya. Artinya orang ini senang berdebat, kerjaannya berdebat aja. Al-khasim artinya senang bertengkar. Dari kata mukhasamah. Ya. Nah, di sini menunjukkan Pak, dua sifat yang dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah, yaitu suka berdebat dan suka bertengkar. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perdebatan dalam Islam sesuatu yang tidak baik, Pak. Perdebatan dalam Islam itu sesuatu yang tidak baik. Namun para ulama mengatakan bahwa perdebatan itu ada dua macam. Ada perdebatan yang baik, yang terpuji, dan ada perdebatan yang tercela. Ya. Perdebatan yang terpuji apa? Yaitu yang maksud tujuannya adalah untuk membela kebenaran dan membatalkan kebatilan. Ya. Kalau tujuan kita berdebat itu untuk membela kebenaran dan membatalkan kebatilan, maka pada waktu itu ini perdebatan yang terpuji. Seperti perdebatan Nabi Ibrahim dengan siapa? Raja Namrud. Di mana Raja Namrud
ya, mengaku dirinya Tuhan. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Apa kata si Namrud? Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Diambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Tuhanku ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Robku yang mendatangkan matahari terbit dari timur. Coba kamu terbitkan matahari dari barat. Fabuhita alladzi kafar. Diamlah orang kafir ini, si Namrud ini. Gak bisa jawab. Kalah. Ya. Lihat, Allah menceritakan tentang perdebatan Nabi Ibrahim dengan siapa? Raja Namrud. Di mana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud tujuannya untuk mematahkan hujah-hujah kebatilan. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Adapun perdebatan yang tercela, yaitu perdebatan yang maksud tujuannya batil. Seperti misalnya apa? Perdebatan yang hanya sebatas mencari kemenangan. Ya. Perdebatan yang tujuannya membela kebatilan. Perdebatan yang hanya sebatas ingin memperlihatkan kebolehan kedalaman ilmu kita, tidak boleh, Pak. Niat-niat seperti ini termasuk tercela. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah, Pak, Rasulullah SAW menjamin orang yang meninggalkan perdebatan dengan rumah di pinggiran surga, Pak. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW sabda, Ana za'im bibaitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Atau kama qala. Aku menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Lihat, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk meninggalkan perdebatan. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa perdebatan itu kok dianjurkan untuk ditinggalkan, Pak? Karena pertama, mencari kebenaran itu bukan dengan cara berdebat, Mas. Dahulu ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik ngajakin debat. Apa jawaban Imam Malik, Pak? Kata Imam Malik, Fa'in golabtani, kalau kamu bisa mengalahkan aku, gimana? Kamu harus ikut aku, kata dia. Fa'in golabtuk, kalau aku mengalahkan kamu, aku ikut kamu. Fa'in ja'a salisun wa ghalabana, terus kalau ada orang yang ketiga datang dan mengalahkan kita berdua, ya kita ikut dia. Kata Imam Malik, ya hadza, wahai fulan, bukan seperti itu kita mencari ilmu. Setiap kali ada orang yang lebih hebat dalam berdebat, lalu kita tinggalkan pendapat kita. Kalau begitu, Pak, kita beragamanya itu jadi apa, Pak? Gak kokoh, Pak. Kebenaran yang hakiki itu adalah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Orang yang menang dalam debat belum tentu dia di atas kebenaran. Dan orang yang kalah dalam debat belum tentu dia di atas kebatilan. Karena bisa jadi yang kalah berdebat ini, Pak, dia kurang keilmuannya untuk menegakkan kebenaran. Karena dia kurang keilmuannya untuk menegakkan kebenaran, kalah. Bukan karena dia yang salah, bukan. Tapi karena kurangnya ilmu. Sementara yang menang, pandai dia untuk apa? Memutarbalikan fakta.
Bukan karena dia di atas kebenaran, tapi dia pandai memutarbalikan fakta. Akhirnya kalah yang benar itu. Gara-gara itu saudaraku seiman. Makanya kita tidak bisa menuntut ilmu dari cara perdebatan tuh nggak bisa, Mas. Salah besar ya kalau kita semuanya ngikutin perdebatan. Ya akhi, bukan seperti itu cara kita menuntut ilmu. Abadan. Ya kata Islam saudaraku seiman. Dan perdebatan kata para ulama membuat hati kita keras. Membuat hati kita apa? Keras. Makanya orang yang senang berdebat itu biasanya hatinya keras, Pak. Perdebatan seringkali membuat kita merasa bangga diri, Pak. Apalagi kalau kita menang gitu, Pak. Ketika kita menang kita bangga diri. Wah. Lalu kemudian kita meremehkan orang yang kita kalahkan itu. Makanya perdebatan itu, Pak, seringkali membuat kita sombong dan ujub. Ya. Perdebatan yang akal Islam saudaraku seiman seringkali menimbulkan permusuhan kata para ulama. Permusuhan antara kita dengan dia. Perdebatan terkadang menyeret kepada kedustaan, Pak. Terutama apalagi kalau misalnya tujuannya ingin menang. Gimana caranya supaya menang? Akhirnya menghalalkan segala cara, walaupun dengan cara berdusta sekalipun. Ya. Musibah ya akal Islam saudaraku seiman. Dan terkadang Pak, kalau apalagi ya, kalau perdebatannya itu debat terbuka di depan orang banyak, Pak. Ya pasti yang namanya manusia, Pak, malu kalau disebut kalah, Pak. Di depan orang, Pak. Yang namanya orang terkadang yang hadir perdebatan siapa coba? Orang awam. Orang awam tuh taunya ya yang menang diteprokin, yang kalah disorakin. Itu aja udah. Apa manfaatnya? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, ya, siapapun Anda yang ingin masuk dalam kancah perdebatan, yang harus diperhatikan apa, Pak? Yang pertama, keilmuan kita harus mumpuni. Ya. Cukup keilmuan kita. Yang kedua, niat kita harus lurus. Jangan sampai niat kita hanya karena ingin mencari ya ketenaran. Yang ketiga, ya, kita harus punya sifat apa, Pak? Lembut dan tidak cepat marah. Punya sifat halim. Dan berakhlak yang baik dalam berdebat. Tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Ya kata rata-rata lihat aja, Pak. Perdebatan terbuka itu, kalau sudah merasa terpojok, suka marah-marah, Pak. Tuh, keluar kata-kata kasar. Dan itu yang kita lihat, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena itu ya, akhi, ya. Sekali lagi, jangan kita punya sifat orang yang suka berdebat, jangan. Ingat, kita mencari kebenaran, mencari ilmu bukan dari perdebatan, bukan. Tapi kita mengkaji Al-Quran dengan merujuk kitab-kitab para ulama. Mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW dengan merujuk ya syarah para ulama. Kalau kita seperti itu menuntut ilmunya, insya Allah kita dapat. Ya khotbah Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. Ini AC-nya dingin ya. Bisa dimatiin nggak ini? An Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal 'adh? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala naqlul hadits min ba'din nasi ila ba'd liyufsidu bainahum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, tahukah kalian apa itu al-'adh? Mereka berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Yaitu kata Rasulullah SAW,
memindahkan ucapan dari sebagian manusia kepada orang lain agar rusak hubungan mereka. Atau yang disebut dengan apa, Pak? Hah? Apa sih namanya? Namimah. Apa bahasa Indonesia namimah itu? Ngadu kambing. Ya. Di sini saudaraku seiman, kita ambil faedah, Pak, bahaya daripada namimah. Di mana namimah itu, Pak, lebih merusak dibandingkan dukun. Kata para ulama, kerusakan yang ditimbulkan oleh namimah itu lebih parah dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh sihir. Iya. Karena dengan cara mengadu domba, orang jadi berantem, orang jadi bermusuhan. Dan itulah memang yang digunakan oleh para penjajah. Para penjajah ketika ingin menjajah suatu negara, Pak, mereka akan berusaha jadikan ya di negara itu jadi apa, Pak? Ya berantem satu sama lain ya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa mencaplok negara itu. Bisa menguasai negara itu. Caranya dengan mengadu domba. Maka dari itulah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, kita, Pak, jangan ridho dijadikan kayak domba. Diadu domba, jadi domba kita. Kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita ucapan seseorang, jangan langsung diterima, Pak. Jangan. Misalnya ada orang datang ke antum dan lalu berkata, akhi, kemarin anak dengar si fulan jelek-jelekin antum loh. Kita ketika mendengar kayak gitu langsung baper, Pak. Masa? Dia ngomong apa? Katanya lu peyang. Ya. Waduh, kurang ajar. Langsung kita marah, Pak. Dan biasanya kalau udah marah, kita akan pengen balas itu, Pak. Pengen apa? Balas. Langsung kita jelek-jelekan dia lagi. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kita termakan oleh adu domba. Dahulu, ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Wahab al-Misri. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Wahab dan menyampaikan ucapan orang lain tentang dirinya. Apa kata Ibnu Wahab kepada orang itu? Ma wajada syaitan rasulan ghairak? Apa setan tidak mendapatkan utusan selain kamu? Subhanallah. Ibnu Wahab mengatakan, apa setan tidak mendapatkan utusan selain kamu? Seakan-akan Ibnu Wahab mengatakan, kamu itu utusan setan. Iya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita ucapan seseorang, Pak, pertama jangan langsung dipercaya. Kenapa? Karena orang ini mau mengadu domba. Dan pengadu domba itu fasik, pelaku dosa besar. Bagaimana kita akan percaya kepada orang fasik? Sementara Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik, ya. Apabila datang orang fasik kepada kamu dengan membawa berita. Apa kata Allah, Pak? Fatabayyanu. Hendaklah kamu tabayyun. Cross check. Ya, jangan langsung diterima. Teliti dulu. Benar apa enggak itu? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, saudaraku seiman, kita ini terkadang orang Indonesia, karena memang orang Indonesia itu mudah baper, Pak. Dan mudah percaya sama berita. Mudah banget diadu domba, Pak, kita itu. Ya. Orang yang mudah diadu domba itu menunjukkan kepada kekurangan akal, ya, biasanya, Pak. Karena kalah oleh emosi dia.
Maka dari itulah saudaraku seiman, ya, kewajiban kita harusnya mengingkari orang yang ingin mengadu domba. Nasihati dia, kamu kok tiba-tiba datang kepadaku, ya, mau laporan tentang ucapan orang, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu namanya mengadu domba, haram ya, nggak boleh. Ya. Tapi terkadang Pak, ada orang yang mau ngadu dombanya pakai muqaddimah dulu. Afwan ya akhi, ini bukan mau ngadu domba. Ya, ya Pak, minta maaf dulu, afwan ya. Ini bukan ngadu domba, itu ngadu domba kok. Ya. Nah, ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ke-6. An Muhammad bin Jahadah an rajulin an zamilin lahu min bani al-Ambar. An abihi wa kana yukanna abal muntafiq. Qala ataitu Makkah fasa'altu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalu huwa bi Arafah. Fa'ataituhu fadhahabtu adnu minhu famana'uni. Faqala utrukuh. Fadanawtu minhu hatta idza ikhtalafat unuqu rahilatihi wa unuqu rahilati faqultu ya Rasulullah nabbi'ni bima yubainuni min adzabillah wa yudkhiluni al-jannah. Qala ta'bud wa fi riwayatin u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu as-salata al-maktubah wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah wa tasumu Ramadan wa tahujju wa ta'tamir. Wanzur ma tuhibbu minan nas an ya'tuhu ilaik faf'alhu bihim wa ma karihta an ya'tuhu ilaik fadharhum minhu. Dari Muhammad bin Jahadah, dari seseorang, dari temannya, dari Banul Ambar, dari ayahnya, dan ayahnya itu disebut Abul Muntafiq. Ia berkata, aku datang ke Mekah, lalu aku bertanya tentang Rasulullah SAW di mana. Mereka berkata, beliau sedang ada di Arafah. Lalu aku pun pergi dan mendatangi Rasulullah SAW. Ketika aku hendak mendekat kepada Rasulullah, maka para sahabatnya mencegahku. Lalu Rasulullah bersabda, biarkan. Aku pun mendekat kepada Rasulullah SAW, sehingga leher untaku dengan leher unta Rasulullah SAW itu bersilangan. Lalu aku berkata, hai Rasulullah, beritahu aku apa yang membuat aku jauh dari azab Allah dan memasukkan aku ke surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kamu dirikan sholat yang wajib, kamu bayar zakat yang wajib, kamu puasa Ramadan, kamu berhaji dan berumroh. Dan lihat oleh kamu, apa yang kamu suka dari manusia untuk memperlakukan kamu dengannya, maka lakukanlah perbuatan itu kepada mereka. Dan apa-apa yang kamu tidak suka mereka memperlakukan kamu dengannya, maka jangan kamu perlakukan perbuatan itu kepada mereka. Hadis ini, akhi, Masya Allah, ya, kisah seorang sahabat yang sedang mencari, ya, kebenaran dan kebaikan. Jauh ia datang menuju Rasulullah SAW hanya ingin bertanya apa yang bisa menjauhkan dari api neraka dan memasukkan ke surga. Subhanallah. Ini menunjukkan, Pak, ya, disyariatkan kita untuk rihlah fi talabil ilm, mengadakan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dahulu Nabi Musa ketika ditanya, apakah ada manusia yang lebih berilmu darimu? Kata Nabi Musa apa? Nggak ada. Maka Allah pun menegur Nabi Musa. Apa kata Allah? Ada hambaku Khadir.
Maka Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Allah, aku ingin menuntut ilmu dari dia." Pergilah Nabi Musa bersama pelayannya, Pak. Dan Allah sudah memberitahu bahwa ketika nanti kamu kehilangan ikan kamu, disitulah kamu akan bertemu dengan dia. Pergilah Nabi Musa bersama pelayannya dengan membawa bejana yang berisi ikan. Lalu kemudian setelah jauh perjalanan, mereka berdua pun istirahatlah di sebuah batu. Ketika sedang istirahat ketiduran tuh, ikannya pergi, Pak. Lalu Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Pas di jalan, dibuka, kok ikannya nggak ada, di mana itu? Kata pelayannya, ingat nggak tadi kita istirahat di mana? Oh iya, di situ sepertinya. Balik lagi ternyata sudah ketemu dengan Khidir di situ. Bayangkan, padahal Nabi Musa lebih utama dari Khidir dengan ijma' seluruh ulama. Karena Nabi Musa adalah termasuk ulul azmi minar rusul. 5 rasul yang paling utama. Itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, Nabi Musa mau dan pengen belajar kepada Khidir, walaupun harus menjalani perjalanan yang jauh, Masya Allah. Maka demikian pula kita, Pak. Apalagi di zaman sekarang, Masya Allah, Allah mudahkan transportasi, Pak. Antum punya mobil, punya motor, itu gunakan mobil motor itu untuk kebaikan. Untuk pergi menuntut ilmu, ya Masya Allah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hari ini kita ambil faidah, Pak. Yang kedua, hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, ketawaduan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Beliau tidak pernah menghalangi siapapun yang ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Abul Muntafiq, lalu aku pergi ke Arafah. Ketika aku mendekat dan ingin bertemu dengan Rasulullah, dicegah oleh para sahabat. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia bertemu. Iya. Itu menunjukkan betapa tawadunya beliau sebagai seorang pemimpin. Tidak pernah menghijabi dirinya dari rakyatnya, saudaraku. Di sini kita ambil faidah, Pak. Bahwa pertanyaan tentang jalan menuju surga dan hal-hal yang bisa menjauhkan dari api neraka itu adalah pertanyaan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim, ketika orang ini berusaha untuk masuk dan ingin mendekat ke Rasulullah, dicegah oleh para sahabat, kan? Iya. Maka kemudian para sahabat berkata, malah, ada apa orang itu? Kata Rasulullah apa? Arabum malah. Dia punya kebutuhan sangat. Biarkan dia datang. Iya. Ternyata ia hendak bertanya tentang apa yang bisa menjauhkan dirinya dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Nah, di sini, Pak, kita penting, Pak, ya. Kita juga penting untuk mencari apa saja yang membuat kita masuk surga. Dan apa yang membuat kita selamat dari api neraka. Itu yang kita pikirkan. Kalau selama ini kita selalu mikirin gimana supaya bisnis saya omsetnya gede. Gimana supaya saya bisa sukses di dunia. Coba kita pikirkan juga gimana supaya kita sukses di akhirat, Pak. Karena hakikat kesuksesan itu kita diselamatkan dari api neraka, Pak. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz," kata Allah. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh ia sudah sukses. Tuh, sukses itu begitu. Kalau kita kan suksesnya itu hanya sebatas di dunia. Oh, si fulan sukses ya, Masya Allah.
Sukses kenapa? Jadi orang kaya. Jadi kita memandang sukses itu kalau sudah jadi orang kaya, Pak. Iya. Seperti itulah Allah kisahkan juga di zaman si Korun. Ketika si Korun keluar kepada kaumnya dengan perhiasannya, Pak, dengan kemewahannya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia itu, andaikan kita kayak si Korun, dia orang sukses. Lihat, Allah mengatakan bahwa kesuksesan di dunia, kalau kita memandang bahwa kesuksesan itu hanya di dunia, berarti kita termasuk orang-orang yang hanya mengharapkan kehidupan dunia. Tidak, kesuksesan yang hakiki adalah seseorang masuk ke dalam surga, selamat dari api neraka. Kalau antum jadi orang kaya, apakah berarti antum sukses masuk surga? Belum tentu. Ya, makanya Pak, ajarkan anak-anak kita tentang cita-cita yang tertinggi itu apa. Kita ini rata-rata ketika bertanya kepada anak kita, cita-cita kita hanya sebatas dunia aja. Nah, cita-cita kamu apa? Oh, saya jadi pengen jadi dokter. Kamu cita-citanya apa? Jadi presiden. Kita katakan, ajarkan. Cita-cita kamu harus lebih tinggi dari itu. Itu masuk surga. Itu cita-cita yang tertinggi, Pak. Ya, masuk surga itu. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faidah selanjutnya, saudaraku seiman, bahwa rukun Islam adalah jalan agar kita diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Karena ketika orang ini bertanya, apa yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka, Rasulullah jawab dengan rukun Islam. Yang pertama apa? Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Dirikan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji dan umrah. Ini kan rukun Islam, ya tidak? Iya. Berarti rukun Islam itu, Pak, kalau kita lakukan, itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Terutama rukun yang pertama, Pak, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pokoknya itu, Pak. Karena hakikatnya tidak mungkin masuk surga kalau kita berbuat syirik. Orang yang mati di atas syirik gak mungkin masuk surga selama-lamanya, abadan. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah dan mati di atas kesyirikan, maka Allah haramkan ia masuk surga. Haram tuh, Pak, masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Iya, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya akhi, kewajiban kita belajar yang pertama dulu nih, Pak. Rukun Islam yang pertama ini pelajari betul, Pak. Apa makna la ilaha illallah? Apa rukun la ilaha illallah? Apa syarat la ilaha illallah? Apa pembatal-pembatal la ilaha illallah? Kalau kita nggak paham la ilaha illallah, gimana kita akan masuk surga, ya? Banyak di Indonesia ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih doyan pergi ke dukun. Mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih pasang sesajen, masih sedekah bumi, masih pakai jimat, penangkal, raja-raja. Gimana? Bagaimana akan diterima ucapan la ilaha illallah sementara kita melakukan pembatal la ilaha illallah? Kayak antum sholat terus kentut. Sah nggak sholatnya, Pak? Gak sah. Batal tuh sholatnya. Demikian pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia berbuat syirik. Dia pasang sesajen.
ya, persembahkan untuk katanya penunggu laut lah, penunggu gunung lah, dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, ya, pahami betul tentang yang pertama ini, tentang tauhidullah. Kata Rasulullah, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Karena inilah kuncinya ya akhi. Kunci la ilaha, kan kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Setelah itu kita pelajari sholat. Bagaimana cara sholat yang benar? Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, kata Rasulullah. Pelajari Pak. Ya, dengan dalil-dalilnya. Ketika takbiratul ihram, tangan gimana? Pelajari. Ketika sedekap, cara sedekap gimana? Apa rukun-rukun sholat? Apa syarat sah sholat? Apa pembatal sholat? Penting tuh Pak. Jangan asal, yang penting sholat. Seperti yang ada di YouTube tuh Pak. Ya, sholat tarawih tercepat di dunia. 21 rakaat cuma 7 menit. Ya Allah. Yang benar aja Mas. Bagaimana akan diterima sholat seperti ini? Abadan. Ya, di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki masuk ke masjid lalu sholat dengan cepatnya Pak. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena dia sholatnya cepat banget Pak. Nggak ada tumakninahnya. Berarti itu menunjukkan orang yang sholatnya sangat cepat, nggak ada tumakninah, dianggap nggak sholat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah kita belajar sholat, belajar zakat. Kalau memang kita punya uang. Antum punya apa? Antum punya toko besar, Masya Allah. Toko kelontong. Pelajari hukum zakat perdagangan. Antum kerja di mana? Di perusahaan. Ya. Pelajari tentang hukum zakat dari uang yang antum tabungkan. Karena zakat penghasilan nggak ada dalam Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pelajari itu. Setelah itu kita pelajari juga tentang puasa Ramadan. Bagaimana cara puasanya Rasulullah SAW, apa pembatalnya, apa rukunnya, apa hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Ya. Ketika kita mau pergi haji, wajib belajar tentang haji Pak. Bagaimana haji yang benar, haji yang mabrur. Bagaimana hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari itu, saudaraku seiman. Ketika kita mau umroh, pelajari bagaimana cara umrohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita ambil faidah saudaraku seiman berikutnya, yaitu pentingnya akhlak yang mulia. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat ini, "Undur ma tuhibbu minan nas an ya'tuhu ilaik faf'alhu bihim." Lihat oleh kamu. Yang kamu suka, kamu diperlakukan oleh manusia dengan suatu akhlak, lakukanlah akhlak itu kepada mereka. Yang kamu tidak suka, jangan kamu lakukan kepada mereka. Antum suka nggak Pak? Orang kalau ngomong kepada kita dengan lemah lembut, suka nggak? Suka. Maka kita pun kalau ngomong sama orang lemah lembut, Pak. Suka nggak? Kalau ada orang ya ketemu sama kita itu senyum gitu, suka nggak Pak? Maka kita pun kalau ketemu sama orang senyum lah Pak. Karena yakin kalau kita ketemu sama orang terus dia cemberut gitu, rasanya kita juga nggak enak Pak. Ya orang kok ketemu cemberut gitu sih. Kayak gimana gitu. Gak suka kita. Maka kita pun jangan suka cemberut kalau ketemu orang Pak. Ya.
Sebagian orang menganggap kalau kita senyum itu katanya nggak jaga image. Kita katakan, ya akhi, Rasulullah SAW ketemu para sahabat saya senyum. Bahkan Rasul mengatakan, at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Tuh lihat. Iya. Saudaraku seiman. Dan apa-apa yang kamu tidak suka diperlakukan dengannya, jangan kamu perlakukan manusia dengan itu. Suka enggak? Kalau kita ketika jatuh kepada kesalahan diketawain sama orang. Enggak suka. Jangan suka mengetawakan kesalahan orang, Pak. Suka enggak? Kalau aib kita ditebar sama orang lain. Enggak suka. Maka jangan suka menebar aib orang lain. Suka enggak kalau kita digibahin orang? Enggak suka. Jangan suka menggibahi orang. Suka enggak kalau ada orang kalau ngomong sama kita bikin sakit hati? Maka jangan pernah kita kalau ngomong sama orang bikin sakit hati orang lain, Pak. Nah itu ya akhi, Masya Allah. Hadis ini kalau kita amalkan, Pak, luar biasa, Pak. Hadis ini selaras dengan hadis yang lain. Di mana Rasulullah SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya. Ya, dari kebaikan. Hadis yang ke-7. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah SAW man akramun nas? Qala atqahum lillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah, ibnu nabiyillah, ibni nabiyillah, ibnu khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk. Qala fa an ma'adinil arab tas'alunani. An-nasu ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah. Khiyaruhum fil islami idza faquhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW ditanya, Pak, siapa manusia yang paling mulia? Rasulullah ditanya, siapa manusia yang paling mulia? Kata Rasulullah apa? Yaitu yang paling bertakwa kepada Allah. Ya. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Ya. Ayahnya Nabi, kakeknya pun Nabi. Yusuf, ya, bin siapa? Yakub bin siapa? Ishak bin Ibrahim. Bayangkan, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Masya Allah. Itu menunjukkan, Pak, ya, kemuliaan keturunan itu kalau kakek-kakek itu orang-orang soleh, Pak. Ya. Mereka berkata, bukan tentang itu juga kami bertanya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah maksud kalian itu tentang orang-orang Arab yang kalian inginkan? Manusia itu bagaikan barang tambang. Maksudnya gimana, Pak? Barang tambang. Barang tambang itu kan nilainya bertingkat-tingkat. Ada yang batu mulia, emas, perak. Ada yang biasa saja, ya, bertingkat-tingkat. Demikian pula manusia. Manusia pun bertingkat-tingkat. Ada yang kayak emas, kualitasnya luar biasa. Ada yang kayak tembaga. Ada yang kayak kuningan. Macam-macam manusia itu. Ada yang kayak besi, karatan lagi. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kata Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam.
sebaik-baik mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka faqih. Apabila mereka apa? Faqih. Hadis ini Pak, kita ambil faidah Pak. Faidah yang pertama, bahwa manusia yang paling mulia secara mutlak yaitu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan. Kalau yang paling kaya, yang paling mulia di sisi Allah, si Korun berarti yang paling mulia, Pak. Bukan orang yang paling ganteng, bukan. Yang paling cantik, bukan. Yang paling badannya gede, enggak. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Walaupun wajahnya jelek, penampilannya gak enak dipandang, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabatnya. Lewatlah seorang pemuda. Terlihat pemuda ini pemuda yang ganteng, kaya raya. Udah ganteng, kaya raya. Apa kata Rasulullah? Menurut kalian bagaimana pemuda ini? Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, ini pemuda kalau dia minang gak bakalan ditolak, hai Rasulullah. Kalau dia melamar perempuan gak bakalan ditolak ini. Udah ganteng, kaya. Kalau dia memberikan rekomendasi bakalan diterima, ya Rasulullah. Dia bangsawan." Tak lama lewat pemuda miskin. Wajahnya biasa aja. Gak punya kedudukan apa-apa. Kata Rasulullah apa? Menurut kalian pemuda ini bagaimana? Ya Rasulullah, ini pemuda kalau melamar perempuan gak bakalan diterima, ya Rasulullah. Kalau memberi rekomendasi gak bakalan diterima, ya Rasulullah. Dia gak punya kedudukan apa-apa. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, pemuda yang kedua ini, derajatnya di sisi Allah jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda yang pertama. Seperti antara langit dan bumi. Allah tidak melihat rupa, Pak. Yang Allah lihat itu apa? Ketakwaan, Pak. Antum tahu tabi'in yang paling baik siapa? Ada yang tahu? Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarani. Antum tahu siapa Uwais Al-Qarani? Apakah dia pejabat? Bukan. Pemimpin? Bukan. Orang kaya? Orang miskin dia. Ulama? Ternyata bukan juga. Rasulullah bersabda kepada Umar, "Hai Umar, nanti kamu akan bertemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Kalau kamu bertemu dengan dia, suruh dia mohonkan ampunan untukmu kepada Allah." Ketika Umar jadi khalifah, Pak, Umar menunggu kabilah yang berasal dari Yaman. Setiap kali datang kabilah yang dari Yaman, Rasulullah bersabda, "Apakah kalian dari kabilah Qaran?" Sampai suatu ketika kemudian datanglah sebuah kabilah dari Yaman. Lalu Umar bertanya, "Apakah kalian dari kabilah Qaran?" "Betul, kami dari Qaran." "Apakah pada kalian ada Uwais namanya?" "Ada," kata dia. "Iya." "Coba suruh dia kemari, aku ingin ketemu sama dia." Dibawalah Uwais, ternyata dia cuma pelayan, Pak. Gak punya kedudukan apa-apa. Lalu Umar berkata kepada Uwais, "Hai Uwais, engkau punya ibu bukan?" "Betul." "Engkau dulu kena penyakit sopak bukan?" "Betul." "Lalu engkau berdoa kepada Allah supaya Allah sembuhkan. Lalu Allah sembuhkan penyakit sopak kamu. Dan Allah sisakan 1 dirham di perut kamu." Uwais bingung. Baru ketemu kok tahu. Iya. Kata dia, "Dari mana engkau tahu, hai Amirul Mukminin?" Iya.
Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepadaku tentang kamu. Hai Uwais, tolong doakan aku supaya Allah ampuni aku. Ya, Masya Allah. Ternyata Uwais nggak punya kedudukan apa-apa, Pak. Cuma pelayan. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik tabi'in siapa? Uwais Al-Qarani. Masya Allah. Makanya ya akhi, ya, yang dilihat oleh Allah itu hati ketakwaan seorang hamba. Bukan penampilan, bukan kekayaan, bukan sama sekali. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Bahwa kemuliaan keturunan itu kalau keturunan kita adalah bapak-bapak kita orang-orang soleh. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, apa kata para sahabat, bukan tentang itu kami bertanya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, manusia yang paling mulia adalah Yusuf. Ya, Nabi Allah, bin Nabi Allah, bin Nabi Allah, bin Khalilullah. Keturunan para nabi itu, Pak. Maka kalau antum, bapaknya orang soleh, kakeknya orang soleh, buyutnya orang soleh, Masya Allah, mulia antum, Masya Allah. Jadi keturunan yang mulia itu kalau kita keturunan orang soleh, bukan keturunan apa raja-raja yang kafir, Pak, bukan. Buat apa antum berbangga? Wah, saya nih darah biru, Mas. Ya, keturunan siapa? Oh, Prabu Fulan misalnya. Muslim apa bukan itu? Ya, kita tanya. Ya, akhi, tidak boleh kita berbangga dengan keturunan ternyata kita keturunan orang yang kafir. Walaupun dia punya kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Tidak boleh. Saudaraku seiman. Ya. Nah, di sini kita ambil faidah, Pak. Yang selanjutnya. Bahwa manusia itu berbeda-beda seperti berperbedaan barang tambang. Ada yang kualitasnya seperti emas, ada yang kualitasnya seperti perak, ada yang kualitasnya seperti tembaga, seperti timah, tepe kuningan, seperti besi, dan yang lainnya. Maka coba kita lihat, kita ini kualitasnya kualitas emas apa-apa, Pak? Iya. Ya kota Islam, karena Rasulullah mengatakan an-nasu ma'adin, manusia itu bagaikan ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik di masa jahiliyah yaitu yang terbaik di masa Islam. Idza faquhu, apabila mereka faqih, itu menunjukkan, Pak, bahwa ya orang yang terbaik adalah orang yang faqih. Faqih tentang agama, tentang din. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Tuh, lihat. Berarti sebaliknya, Pak. Orang yang Allah tidak inginkan kebaikan, Allah tidak akan jadikan ia mau tafakuh dalam agama. Makanya bersyukurlah, kata Syekh Utsaimin. Abshir, istabshir, law ra'aita anna Allah qad habbaba ilaikal ilm. Bergembiralah kalau ternyata kamu sudah dijadikan oleh Allah ya senang menuntut ilmu, senang tafakuh dalam agama. Itu artinya Allah menginginkan kebaikan buat kamu. Alhamdulillah, Pak, pertahankan. Berapa banyak orang Islam tapi paling benci duduk di majelis taklim, Pak. Ya, kalau di majelis karaokean, wow, senang. Kalau ada acara dangdutan, nggak pakai undangan, rame. Banyak orang yang seperti itu, nggak peduli sama agamanya, nggak mau peduli. Bahkan dianggap katanya mabuk agama itu membuat kita mundur. Ya, subhanallah. Lupa kalau dia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah.
yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah saudaraku seiman, maka dari itu kita berusaha untuk tafakuh dalam agama ini, Pak. Kita pelajari agama ini, kita amalkan dalam kehidupan kita. Demikian wabillahi taufik. Demikian wabillahi taufik. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.